kaya, dan mempesona. Tiga kata yang mengabarkan Kutai Timur, kabupaten terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang terus bertumbuh mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga pemberdayaan masyarakat. Semua itu sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs untuk masa depan lebih baik. Begitu banyak cerita dalam penjelajahan ini dan kini saatnya saya merangkum pengalaman berbincang dengan pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berusaha untuk terus berbenah menuju Kutai Timur yang lebih sejahtera. Sahabat jelajah, dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik, pendidikan berkualitas menjadi salah satu poin untuk mencapai tujuan tersebut. Di Kutai Timur, perhatian terhadap anak didik bisa dikatakan sangat bagus, dimulai dari pemberian buku pembelajaran gratis, seragam gratis, hingga beasiswa. Senang deh Pak, saya main ke kantor Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. Kalau tadi sebelumnya kan kita sudah membahas ada dari 7 program unggulan. Kalau tadi kita udah bahas 2 itu, kalau untuk penunjang lain yang dikhususkan untuk para siswanya, itu apa aja? Yang untuk siswa ya? Iya. Jadi ada buku dan seragam gratis, ada juga beasiswa. Nah ini untuk siswa kan. Iya. Nah kalau berbicara seragam dan buku ya, tahun kemarin itu kita baru bisa memberikan ya kan buku itu buku wajib. Tapi tahun ini kita berikan buku wajib, buku pendamping, dan buku mulok muatan lokal. Kita punya mulok bahasa Kutai. Oh, mulok bahasa Kutai. Nah, jadi kita 3 buku ini kita berikan secara gratis. Gratis, baik. Seragam, kalau tahun kemarin kita hanya bisa memberikan seragam wajibnya saja. Tahun ini kita berikan 4 jenis seragam. Beasiswa ya, tahun ini juga kita naikkan 3 kali lipat. Tahun 2023 untuk beasiswa SD SMP itu sebesar 5,5 miliar. Tahun ini kita naikkan menjadi 16,75 miliar. Wow. Sehingga terjadilah penambahan penerima dan juga kita naikkan nominalnya. Nah, tahun 2023 NSD itu mendapatkan 750.000 per anak. Tahun 2024 menjadi 1 juta. Penerimanya tahun 2023 SD 4.870 anak. Tahun 2024 yang menerima 12.250 anak. Yang SMP tahun kemarin 2023 yang menerima sebanyak 1.100 anak. Tahun ini yang menerima 2.500 anak. Namun apakah hanya siswa yang mendapatkan perhatian? Oh, tentu tidak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengoptimalkan kesejahteraan untuk tenaga pendidiknya. Insentif untuk guru, khusus guru. Yang guru PNS itu insentifnya itu diberikan berdasarkan 3 kriteria. Pertama berdasarkan zonasi penempatan, yang kedua berdasarkan masa kerja, dan yang ketiga adalah berdasarkan golongan. Jadi range-nya itu yang PNS ya, mulai dari 6 juta sampai yang tertinggi itu 12.176.000. Selain sektor pendidikan, lalu sektor apa lagi yang mendapatkan perhatian khusus di Kabupaten Kutai Timur? Pariwisata adalah sektor yang didorong oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan Kutai Timur yang berdaya saing dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan promosi pariwisata melalui kelompok sadar wisata. Pengembangan supaya dikenal orang, kita menyelenggarakan pelatihan konten pariwisata. Ya. Jadi yang kita laksanakan adalah pesertanya adalah kelompok sadar wisata. Ya. Di mana kelompok sadar wisata yang kita berikan pembekalan untuk bisa membuat konten-konten destinasi wisata yang sudah dimiliki di masing-masing pengelolaan destinasi wisata. Di samping itu juga kita promosi tentang destinasi wisata di regional, di tingkat provinsi, bisa di Provinsi Kalimantan Timur, bisa ke Bali, ke Jogja, itu kita berikan promosi. Samping itu juga di mancanegara seperti San Francisco, di Finlandia, yang sudah kita laksanakan untuk
promosi dan bisa dikenal sampai ke luar negeri. Selain destinasi wisata, pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga menggelar acara-acara akbar yang meriah melalui Balutan Festival. Kaya akan unsur kearifan lokal yang pasti akan memberikan kesan luar biasa bagi para wisatawan. Kegiatan festival yang sudah kita selenggarakan di Kutai Timur, Festival Lomplai. Kebetulan Festival Lomplai ini sudah masuk di KEN, Karisma Event Nusantara. Ini tahun kedua. Yang kedua, Festival Nusantara Sekrat. Ya. Ini juga sudah tahun ketiga kita selenggarakan. Tahun ini ada banyak festival. Ada festival Karangan, ada festival Teluk Pandan, ada festival Mio Baru, ada festival Telen, ada festival Busang, ada festival Sangkulirang yang tahun kedua. Ada festival Tiga Teluk, sudah tahun kedua juga. Ada festival Pulau Miang juga kita selenggarakan pada tahun ini dalam rangka kita promosi destinasi wisata. Pendidikan dan pariwisata di Kutai Timur terbukti mengedepankan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk memberikan perubahan yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan sektor lain? Masih banyak sekali cerita menarik di penjelajahan saya kali ini, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Jelajah Kutai Timur episode spesial. Kebetulan pemerintah daerah juga terus meningkatkan kesejahteraan buat teman-teman ya, teman perawat, tenaga medis lainnya dengan meningkatkan insentif. Sahabat Jelajah, selanjutnya ada hal yang tidak kalah menarik untuk dibahas, yaitu kesehatan. Ya, luasnya daerah Kutai Timur menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan yang ada. Namun tentu saja pemerintah kabupaten melalui Dinas Kesehatan mempunyai strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah terus berupaya memberikan kehidupan sehat dan juga sejahtera bagi masyarakat dengan meningkatkan infrastruktur kesehatan guna Sustainable Development Goals. Untuk Dinas Kesehatan, karena bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, tentu harus menyesuaikan dengan visi misi kepala daerah. Ya. Nah, karena itu dari segi kesehatan kami ingin selain tadi sejahtera juga kalau bisa sehat tambah sehat. Nah, intinya sejahtera dan sehat itu tentu banyak kegiatan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kami ingin memperluas jejaring fasilitas kesehatan sehingga akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan ini benar-benar bisa dijangkau melebihi Jawa Barat plus Banten. Sehingga kita perlu memperluas jejaring fasilitas kesehatan ini agar bisa masyarakat nikmati juga. Yang kedua, tentu kita ingin bahwa standar pelayanan minimal yang telah dicanangkan melalui program pemerintah ada 12 itu, mulai dari kandungan, siklus hidup ya, dari kandungan hingga mau meninggal, itu ada standar pelayanan minimalnya. Standar pelayanan minimal ini wajib bagi kami, bagian dari Kementerian Kesehatan untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Langkah pemerintah dalam menunjang fasilitas kesehatan perlu diacungi jempol nih sahabat jelajah. Namun hal tersebut juga harus beriringan dengan skill tenaga kesehatan yang mumpuni dan kesejahteraan yang terjamin pastinya. Pelatihan-pelatihan terus kita genjot, kebetulan pemerintah daerah ini punya APBD yang besar, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pelatihan mulai dari perawatnya, tenaga gizinya, kemudian bidannya dan lain-lain. Semua kita ada latih, termasuk kader pun kita latih, sehingga mereka punya kompetensi bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Kan nggak mungkin kader kan kayak masyarakat biasa. Kalau kita nggak latih, apa yang mau disuruhnya kan apa yang mau disosialisasikan. Nah, selain tadi kami melakukan pelatihan-pelatihan, kebetulan pemerintah daerah juga terus meningkatkan kesejahteraan buat teman-teman ya, teman perawat, tenaga medis lainnya dengan meningkatkan insentif.
Ya. Jadi sekarang kita absen pun pakai IKIN ya. Jadi disitulah kinerja dinilai. Dari perbincangan mengenai kesehatan, mari kita pindah ke tempat tinggal. Ya, untuk mencapai tujuan pemukiman yang berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Kutai Timur sangat concern terhadap masyarakat dengan tempat tinggal tidak layak huni untuk memiliki rumah layak huni. Kita kalau untuk luasan tanah tersebar di Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan. Karena target kita tahun ini total 100 rumah di awal, sesuai usulan kita. Namun yang terverifikasi hanya 80 unit. Oke, baiklah. Pak, boleh jelaskan lagi nggak Pak, untuk kriteria penerima rumah layak huni ini siapa saja? Yang mutlak pasti masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang berpenghasilan rendah, yang belum memiliki rumah secara layak. Kategorinya jelas itu, dan berpenghasilan di bawah UMR. Target kita tahun ini 80 unit, kita sudah mencapai hari ini sekitar 68 unit. 68 ya. unit. Alhamdulillah. 80, sekarang 68 unit. Kira-kira berapa lama nih untuk semuanya bisa Target terpenuhi? kami sebelum di pertengahan Desember kita sudah selesai 80 unit. Iya, akan kita serah terimakan ke masyarakat langsung. Bagi sebagian orang, TPU atau tempat pemakaman umum pasti terkesan mistis dan juga horor. Setuju nggak sahabat jelajah? Setuju dong pastinya. Namun Dinas Perumahan dan juga Permukiman berkomitmen untuk membangun rumah masa depan yang layak dan juga modern. Sehingga nanti bisa menjadi tempat peristirahatan terakhir yang nyaman, asri dan juga menghargai mereka yang telah tiada. Sebelumnya ada kajian terkait beberapa opsi pemilihan untuk lokasi TPU ini. Dan alhamdulillah ternyata yang terpilih dan dinyatakan layak adalah di Sangatta Selatan. Sangatta Selatan ini. Ya, dan karena kebetulan juga aksesibilitas untuk pencapaian ke TPU ini, walaupun berada di Kecamatan Sangatta Selatan, juga memudahkan untuk masyarakat dari Kecamatan Sangatta Utara mencapai ke sana. Untuk TPU yang kami kerjakan ini, yang bertema modern. Pentingnya ruang terbuka hijau juga mendapatkan perhatian loh dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Karena memang manfaatnya yang luar biasa. Mulai dari fungsinya sebagai paru-paru kota, lalu juga estetis, kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan masih banyak lainnya. Nah, kebetulan di Sangatta ini belum ada ruang terbuka hijau. Nah, belum ada? Ya, belum ada, baru tahun ini kita bangun. Di mana? Boleh saya tahu di Di daerah mana? kawasan Polder, Mbak. Polder Ilham Maulana itu. Ya. Seperti perumahan kan harus ada kawasan hijaunya. Nah, untuk kawasan pemukiman juga harus punya ruang terbuka hijau. Oke, di sini ada berapa ruang terbuka hijau? Baru ini. Baru ini. Ya. Apakah ini memang sudah selesai pembangunan atau masih dalam pembangunan? Baru dalam on progress, Mbak. Target kami di akhir tahun mudah-mudahan bisa terselesaikan. Jadi dia membangun ya sifatnya untuk taman bermain anak-anak, gitu. Ada tanaman, ada ruang bermain anak-anak juga. Oh, jadi playground buat anak-anak. Jadi mereka bisa bermain di ruang terbuka hijau itu. Orang tua juga bisa nunggu di situ. Boleh tahu Pak, luasnya berapa sih untuk ruang terbuka hijau ini? 2 hektaran aja, Mbak. 2 hektaran. Oke, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa memang di setiap daerah itu harus punya ruang terbuka hijau, termasuk di Kutai Timur ini. Ada ruang terbuka hijau, ini lokasinya ada di Polder Ilham Maulana, luasnya kurang lebih sekitar 2 hektar. Dan saat ini sudah dalam proses pembangunan yang insya Allah nantinya di akhir tahun semua bisa fasilitas dinikmati oleh masyarakat. Semakin saya menjelajahi Kutai Timur, saya semakin yakin bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memberikan ruang ke berbagai sektornya untuk terus berkembang dan juga berkelanjutan. Dan saya masih memiliki cerita menarik lainnya di Kutai Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Jelajah Kutai Timur, episode spesial. Ini harus kita tingkatkan dan kita koordinasi dengan baik. Yang ketiga, harapan saya adalah Kades dan juga perangkat desa ya, agar bisa memberikan dukungan dari sisi penganggaran. Kami sedang melakukan peningkatan kapasitas melalui BINTEK untuk bisa membuat perencanaan bagaimana yang bagus bagi daerah. Hai sahabat jelajah,
Kemajuan desa akan mendorong pembangunan manusia yang terus bertumbuh menjadi lebih baik. Pemerintah Kutai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus berupaya mendorong kemajuan kemandirian desa. Perkembangan desa itu bukan sekedar berpotensi atau berdasarkan kepada pendapatan dari dana transfer pemerintah daerah. Ada beberapa sebenarnya sumber pendapatan desa yang bisa menjadi sumber dalam APBD itu, diantaranya adalah dana desa yang dari pemerintah pusat, kemudian juga ADD, kemudian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan juga sumber pendapatan asli desa. Nah, kita di dalam mengelola sumber yang ada di desa itu, pertama adalah kita harus bisa melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber dominan yang ada di setiap desa. Sektor perkebunan itu memberikan peluang yang usaha sebenarnya, peluang usaha yang besar kepada baik pemerintah desa dan masyarakat dalam ikut berkontribusi terhadap usaha itu. Ada di sini plasma, ya, plasma bagi masyarakat yang juga mendongkrak ekonomi masyarakat. Kemudian juga usaha-usaha dari sektor-sektor pertambangan, ya, kita bisa menggali itu sendiri. Sumber-sumber pendanaan dari pengelolaan daripada keuangan itu, selain daripada yang disampaikan tersebut, pemerintah daerah sebenarnya telah membuat peraturan Bupati nomor 56 tahun 2024. Itu tentang dana RT. Jadi setiap RT di Kutai Timur ini pada tahun ini itu mendapat bantuan oleh dana bantuan khusus itu 50 juta per RT. 50 juta per RT ini kami bagi atas dua hal, yaitu pertama adalah pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan masyarakat, ekonomi, dan juga pembangunan infrastruktur yang skala kecil pada tingkat RT. Kondisi geografis yang sangat luas tidak menjadi penghalang dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dan desa. Lalu bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakannya? Ini saya kira untuk lebih dalam harus ada kajian. Benar, setuju. Ya, kajian agar di dalam menggali potensi itu bukan berskala kecil, tapi yang memberikan imbas dan prospek yang lebih besar kepada desa. Oleh sebab itu semua pihak stakeholder harus dilibatkan dalam hal ini. Sehingga nantinya selain peningkatan SDM, keterlibatan pihak-pihak yang berkompeten, ya, kemudian pihak perusahaan, pihak pemerintah daerah harus berkolaborasi bersama di setiap desa. Ini yang harus kita fasilitasi nantinya, sehingga akan bisa menciptakan perencanaan yang bagus, dana yang mencukupi, mudah-mudahan ini bisa running secara bagus. Saya kira itu pemerintah daerah rencananya tahun depan akan meluncurkan program, itu setiap desa memberikan bantuan keuangan yang dikelola oleh OPD itu antara 2 sampai 5 miliar. Ini nanti masuk di dalam program masing-masing OPD. Yang kegiatan lokusnya itu ada di semua desa. Sahabat jelajah, menjelang tahun 2025 pasti banyak dari kita yang sudah mulai merencanakan resolusi. Namun untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, harapan dan rencana untuk tahun mendatang sudah jelas terlihat. Berdasarkan hasil evaluasi yang mendalam, pemerintah menyadari adanya beberapa aspek yang perlu dioptimalkan. Dan ini bukan sekedar perbaikan, tetapi langkah besar menuju terwujudnya desa yang lebih mandiri, maju, dan berkelanjutan. Kami menyadari bahwa peran lembaga itu sangat penting untuk mensukseskan program ini. Oleh sebab itu ke depan kami akan memaksimalkan peran dari lembaga desa seperti PKK, ya, kemudian juga Posyandu, dan juga peran daripada petugas-petugas penyuluh lapangan. Nah, ini mereka harus terlibat dalam peningkatan lembaga ini, peran mereka harus dimaksimalkan. Saya mohon dukungan ini kepada semua pihak, terutama lembaga desa, untuk bisa bersama-sama kita mengerjakan ini semua lah, ya, agar mendapat hasil yang lebih maksimal. Harapan yang kedua, saya kira kualitas daripada masyarakat ini perlu juga dilakukan, ya, dengan peningkatan kualitas, memperbanyak sosialisasi. Ini harus keterlibatan bagi petugas penyuluh lapangan, petugas KB, petugas kesehatan dan sebagainya, baik tergabung dalam Posyandu dan sebagainya. Ini harus kita tingkatkan dan kita koordinasi dengan baik. Yang ketiga, harapan saya adalah Kades dan juga perangkat desa, ya, agar bisa memberikan dukungan dari sisi penganggaran. Kami sedang melakukan
peningkatan kapasitas melalui BINTEK untuk bisa membuat perencanaan bagaimana yang bagus bagi daerah. Sahabat Jelajah, terima kasih ya sudah menemani saya di Jelajah Kutai Timur. Harapannya Kutai Timur bisa menjadi garda depan daerah yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sekarang saatnya saya Permatasari Hara pamit dan sampai jumpa. Dah. Saya berharap Kutai Timur lebih modern dan inklusif. Saya berharap Kutai Timur maju dan sejahtera. Dan saya berharap harapan saya semoga pendidikan di Kutai Timur makin maju untuk mempersiapkan generasi yang bermanfaat. semakin berkembang dan jaya Kutai Timur ini. Terus mendukung program dan pengembangan inovasi dari anak muda. Adanya dukungan fasilitas seperti tempat penjualan yang memadai akan sangat membantu. Saya sebagai guru, Saya petani Kutai Timur. Saya siap berkontribusi untuk kemajuan Kutai Timur. Saya siap ikut serta dalam memajukan Kabupaten Kutai Timur. siap memberikan pengajaran yang terbaik agar anak-anak jadi lebih mandiri. Siap memberi manfaat untuk masyarakat Kutai Timur khususnya. Siap jadi generasi yang membawa dampak positif. Dengan belajar giat untuk masa depan yang lebih baik. Dengan semakin banyaknya pengunjung, kami ingin usaha kecil ini turut mendukung pariwisata Kutai Timur. Agar usaha kami juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Anak kecil makan bubur, makannya sambil main catur. Untuk kabupatenku, Kabupaten Kutai Timur, semoga masyarakatnya semakin makmur.